Oke, buat teman-teman sekalian, karena jam sudah menunjukkan 3:30, kita langsung aja mulai acara seminar Instrumentation Series Jilid 1 kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera. Namo Buddhaya, salam kebaikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia meskipun di tengah pandemi ini. Baik, yang terhormat kepada Bapak Nurman Rosyid, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Dokter Engineering, selaku Kepala Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Yang kami hormati kepada para pembicara yang telah hadir pada kesempatan hari ini, kepada Ketua Pelaksana dan seluruh panitia, dan juga yang kami banggakan tentunya teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan berbahagia ini. Sebelumnya akan saya sampaikan tata tertib yang berlaku selama webinar ini berlangsung. Bagi para teman-teman, khususnya para peserta, diharapkan untuk menyimak. Yang pertama, peserta diharapkan mengikuti acara sampai akhir dan mengisi form evaluasi yang akan di-share nanti di akhir acara. Yang kedua, peserta dilarang menghidupkan mikrofon atau mikrofon di-mute selama acara berlangsung. Peserta diperbolehkan menyalakan kamera selama acara webinar berlangsung. Peserta diperbolehkan menyalakan mikrofon apabila diperlukan. Kemudian, pada sesi tanya jawab, peserta yang ingin bertanya diharap menuliskan nama dan instansi dan pertanyaan dengan format nama _instansi _pertanyaan. Semua peserta diharap menghidupkan kamera saat sesi foto bersama berlangsung. Kemudian yang terakhir, sertifikat akan dikirim ke email masing-masing peserta setelah acara dilaksanakan. Oke, langsung saja mari kita sambut kepada Bapak Nurman Rosyid selaku Kepala Departemen kita. Kepada Bapak Nurman Rosyid, bagaimana Pak? Sudah bisa bergabung? Halo, kepada Bapak Rosyid. Halo, kepada Bapak Rosyid, sudah bisa bergabung? Ya, sepertinya karena Bapak Rosyid berhalangan hadir, kita langsung saja untuk ke acara selanjutnya. Baik, para hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini kita kedatangan sosok hebat yang akan berbagi pengetahuan dan informasi serta pengalamannya di bidang otomasi industri. Dan selanjutnya akan saya bacakan CV dari Bapak Irnando Pratokusumo, Sarjana Teknik, selaku pembicara pertama kita. Nah, beliau ini merupakan seorang manajer TPM atau Total Productive Maintenance di PT Indolacto Factory dengan latar belakang pendidikan diploma di jurusan Teknologi Otomasi Industri Elektro. Pada layar dapat dilihat, beliau juga memiliki pengalaman kerja seperti on-job training di beberapa PT seperti Filomatic Global Industri, PT Perusahaan Gas Krebet Baru, dan lain-lain. Lalu sebagai supervisor di PT Otsuka Indonesia, dan masih banyak pengalaman lainnya hingga menjadi manajer seperti saat ini. Kemudian, selain itu, beliau juga aktif mengikuti serangkaian pelatihan seperti program studi intensif gabungan, studi Islam di Universitas Islam Indonesia, kemudian pelatihan pengolahan air di Otsuka, dan masih banyak lainnya. Oleh karena memiliki berbagai keterampilan seperti bertanggung jawab, teliti, dan kerja keras, di bidang instrumentasi kontrol proses, PLC, electrical, dan lain-lain, maka beliau berhasil mendapatkan beberapa penghargaan.
seperti Oke, beliau pernah mendapatkan juara 1 di Festo. Festo yakni sebuah kompetisi mekatronika di Universitas Pelita Harapan, Jakarta pada tahun 2006 hingga menjadi peringkat ke-21 dari Mechatronics World Skills Competition di Jepang pada tahun 2007. Oke, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita sambungkan kepada Bapak Nando. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Semuanya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari UGM. Oke, perkenalan saya tadi cukup ya. Terima kasih. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk semua yang ada tertera tadi di TV saya. Mungkin langsung saya mulai aja ya dengan presentasi saya di sistem kontrol industri. Mungkin bisa dibantu next ya. Saya coba terangkan mulai dari awal ya, biar mungkin ada peserta yang awam dengan sistem kontrol industri, PLC dan lain-lain, kita coba membuka wawasan dari awal. Jadi ilustrasi dari kontrol saya berikan di kayak kita membuat hidangan susu atau kue. Jadi semua orang pasti pernah kan bikin kopi, bikin teh, atau bikin kue, itu pasti ada. Pertamanya kalau kita nggak tahu, pasti kita lihat resep, terus kita pikirkan, kita beli bahan, terus kita olah, ya. Kita tuangkan ke dalam kompor, terus kita tunggu 30 menit, suhunya harus berapa. Setelah semua proses itu terlaksana, maka yang jadi adalah sebuah hidangan yang sudah sesuai resep. Jika itu berhasil ya, harapannya sih semua berhasil. Nah, dengan ini adalah suatu proses manual dari sistem yang kita bikin dari bahan sampai jadi jadi finish good product. Dengan manualnya ini ada beberapa kekurangan, itu akan saya lanjutkan di next slide. Oke, silakan di next slide. Ya, proses manual ada beberapa kekurangan sebagai berikut. Sebelumnya, Pak. Nah, kekurangannya antara lain akurasi antara rasa dari produksi satu ke produksi yang kedua itu akan berbeda ya, karena manual. Terus tingkat kematangan akan berbeda karena suhu juga mungkin berbeda 1 sampai 5 derajat karena semuanya pada manual semua. Kecepatan membuat produk pun juga berbeda karena ya tergantung cekatan lah, orang manual semua ya. Terus kepuasan konsumen akan produk yang kita buat mungkin beberapa akan kecewa karena ketidakpastian yang dari poin-poin di atas. Terus jika ada problem atau komplain dari konsumen, kita akan sulit menganalisa dari mana itu gagalnya produk ya. Misalnya kurang manis, padahal tadi rasanya sudah saya tambahkan tuh gula 10 gram sesuai resep, tapi kurang manis juga gitu ya. Itulah kenapa manual ini memang banyak kurangnya. Tapi selain kekurangan yang ada di atas, kita juga punya kelebihan kalau proses manual ya. Kalau tahap awal kita tidak memerlukan instrumentasi, tidak memerlukan controller, jadi hanya dari apa yang kita punya ya. Jadi alat dapur pun bisa jadi produksi. Terus untuk jumlah produksi yang skala kecil masih oke sih untuk proses manual. Nah, ini sistem ya. Oke, bisa di next kan? Nah, kenapa sekarang kita butuh instrumentasi? Kita mau bikin sesuatu yang lebih baik dari manual tadi. Untuk mendukung sesuatu yang lebih baik tadi, kita butuh instrumentasi. Apa sih instrumentasi itu? Menurut penjabaran yang saya ketahui, instrumentasi adalah alat-alat dan piranti device yang dipakai dalam suatu sistem yang lebih besar dan lebih kompleks. Secara umum, instrumentasi dibagi 3, sebagai alat pengukuran, yang kedua sebagai analisa, yang ketiga sebagai kendali. Pengukuran itu bisa untuk kuantitas, panjang, atau massa.
yang relatif terhadap suatu pengukuran, misalnya meter atau kilogram. Pengukuran instrumen ini juga bisa dibagi 3, ada mekanik, listrik, atau radiasi. Kalau teman-teman dari elektronika ini sudah paham ya, pasti ada termometer raksa untuk mekanik, termometer gas, tekanan uap, dan bimetal. Dan ini umum juga sih. Untuk listrik, ada termometer listrik, termistor, termokopel. Untuk radiasi, salah satunya UV sensor atau laser sensor. Ini sekarang memanfaatkan radiasi dari apa yang dideteksi. Oke, itu untuk implementasi. Bisa dilanjut. Nah, ini coba saya presentkan ya, biar kita semua punya bayangan. Apa sih alat instrumentasi itu? Nah, dari 3 jenis yang tadi yang saya jelaskan, ini adalah visualnya. Insya Allah semua teman-teman pasti tahu ya, termometer untuk ukur debada, untuk ukur ruangan ya. Terus yang kedua ini itu kalau kita ke tambal ban, kita coba isi ban, habis diisi kita cek tekanannya kurang nggak. Kalau kurang kita tambah lagi, kalau kelebihan kita kurangi. Nah, ini adalah instrumen juga. Yang ketiga ini sudah umum banget di Magicom, di setrika, kita pakai bimetal ini untuk memutus arus jika suhunya sudah tercapai. Nah, ini pasti semuanya pasti sudah pernah pakai ya, di setrika, terus di Magicom, dan banyak lagi lainnya. Untuk electrical, dari pemantauan suhu, dia divisualisasikan ke digitalisasi, kebanyakan di alat-alat yang modern sekarang, jadi freezer pun juga sudah digital ya. Terus ada juga di alat-alat industri itu yang seperti gambar di bawah, jadi di tangki-tangki, di pipa, untuk operator bisa melihat, itu semuanya sudah banyak yang elektrik dan digital, karena lebih akurat dan bisa dikalibrasi lebih baik lagi. Yang berikutnya radiasi. Jadi ini kalau kita di dunia industri, untuk sterilisasi dari packaging kita biasanya pakai UV ya. Jadi UV itu ada intensitas tertentu yang harus kita jaga. Kalau kurang nanti bakterinya nggak mati. Kalau kelebihan nanti panasnya berlebih, packnya rusak. Nah, ini juga kita butuh alat instrumentasi untuk kontrol dari UV tersebut, performanya dan radiasinya dari UV tersebut untuk bisa mematikan dari bakterial. Itu sih dari contoh-contoh alat instrumentasi sedikit yang coba saya presentasikan. Oke, monggo dilanjut. Nah, dari alat instrumen tadi, untuk kita bisa mengkontrol, nah ini saya coba gambarkan ya. Di sebelah kiri ada instrumen, bisa temperatur, bisa tekanan, bisa arus, bisa konduktivitas, bisa induktivitas, bisa intensitas juga. Cahaya itu biasanya intensitas. Ya, temperatur itu ya suhu, tekanan ya pressure gauge yang biasanya di uap atau di bejana-bejana pertekanan. Nah, dari situ jika mekanik itu biasanya bisa langsung dilihat. Jadi banyak pressure gauge yang mekanik ya. Jadi kalau ada tekanan, jarumnya langsung naik. Jadi nggak ada perlu konversi apa-apa, itu langsung bisa dilihat. Kalau elektrik itu ada 2 jenis. Ada analog sama digital. Kalau zaman sekarang itu sudah zaman milenial, di perusahaan semua pakai digital semua. Karena lebih akurat, dari 0 sampai puluhan ribu bit angka itu bisa kita deteksi, jadi lebih detail lagi. Gitu. Ada juga yang gabungan antara mekanik dan elektrik. Nah, untuk yang elektrik atau gabungan mekanik dan elektrik ini, kita butuh konverter untuk bisa dijadikan sebagai bahan acuan di alat kontrol. Nah, setelah semuanya dikonversi, masuk ke visualisasi dan kontrol. Apa itu visualisasi dan kontrol? Nanti tetap ikuti presentasi ini, saya jelaskan nanti. Dari situ nanti fungsinya untuk mengontrol suatu aktuator. Kalau kita kembali ke slide awal tadi, aktuator itu kompornya tadi itu, mixer, kompor, itu adalah aktuator. Jadi benar-benar suatu mekanik yang untuk membuat
suatu barang atau proses. Itu adalah aktuator. Nanti detailnya ada di next slide. Oke, monggo dilanjut. Next slide. Nah, ini adalah contoh sederhana dari looping sensor panas. Jadi ini saya gambarkan, kita ini punya paling gampang apa ya? Teman-teman di rumah atau semuanya pasti punya ketel ya, atau panci ya, untuk mendidihkan air. Nah, di situ kita pasangin sensor. Kalau dulunya kalau manual kan jika bunyi kita matikan gitu ya, itu tandanya sudah mendidih ya. Kalau sekarang kita coba kasih sensor, termokopel nanti kita baca di suatu controller kecil, visualisasi, nanti jika suhunya naik, dia akan visualisasi naik juga. Nah, nanti di situ ditransfer dari analog ke digital ke PLC, PLC akan baca. Biasanya kita definisikan dari 0 sampai 256. Kalau 100 derajat di 256, kalau 0 derajat di 0. Nah, dari situ kita berikan logika di PLC ya. Nah, PLC-nya logikanya kalau mendidih, valve-nya dari kompornya off. Kalau belum mendidih, valve-nya tetap on. Nah, ini contoh sederhana. Semoga dari semua peserta yang belum mengetahui instrumentasi bisa terbayangkan ya gimana instrumentasi. Tapi saya yakin juga teman-teman sudah banyak yang paham. Mungkin saya coba berusaha mengulas atau berbagi kembali ya, biar kita saling refresh lah bagaimana sistem pembacaan sensor, proses logika di PLC, dan eksekusi oleh aktuator. Oke, bisa minta tolong dilanjut. Nah, ini adalah programmable logic control. Nah, ini populer banget kan. Udah pakai PLC belum? Wah, aku pakai PLC nih. Nah, keren kan ya. PLC itu ya pengganti otak kita di suatu mesin atau suatu sistem gitu ya. Kalau ini saya jabarkan, misalnya nih, manusia berpikir jika sudah gelap, maka lampu harus dinyalakan dan ruangan akan terang. Nah, logika ini yang kita coba pindahkan ke PLC. Jadi, saklarnya sudah hilang, cuman ada lampu, PLC, dan sensor. Nah, maka kalau sore hari, ruangan gelap, lampunya akan otomatis menyala. Nanti kalau sudah siang, lampunya akan mati. Itu sih. Jadi intinya PLC itu dia butuh input, dia memproses suatu logika yang kita tanamkan di PLC, dan dia memberikan output. Nah, input ini apa? Ya instrumentasi yang kita bahas di awal tadi. Ada banyak sekali. Dan sekarang perkembangan ratusan bahkan ribuan instrumentasi di suatu perusahaan. Nah, oke, semoga jelas sedikit mengenai PLC. Kita lanjut ke next slide. Inilah pengertian dan contoh dari aktuator. Aktuator itu apa sih? Aktuator adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan suatu atau mengkontrol suatu mekanisme dan sistem. Fungsi aktuator adalah contohnya gini, penghasil gerakan. Tadi itu motor, ada valve dari gas tadi itu, atau valve air, itu juga aktuator. Silinder pneumatik, nah itu juga kontrol. Penghasil panas itu juga suatu aktuator. Jadi panasnya setrika itu heaternya bisa dikatakan aktuator. Nah, aktuator ini diaktifkan dengan biasanya ada yang mekanis atau elektrik. Nah, ini kita bagi tiga ya, yang saya contohkan di sini. Tenaga elektrik yang umum di industri biasanya disebut solenoid. Motor arus searah, motor arus AC atau tidak searah ya, biasanya dipakai di konveyor, di roller, nah, itu elektrik. Untuk tenaga hidrolik kita ada hidrolik valve, motor hidrolik, dan hidrolik silinder. Nah, itu juga dinamakan aktuator. Untuk pneumatik sedikit sama dengan hidrolik, cuman ini sumbernya adalah angin. Kalau hidrolik tadi itu fluida. Bisa oli, bisa
cairan khusus untuk yang didesain sebagai hidrolik. Kalau pneumatik ini pure compressed air. Nah, itu biasanya pneumatik valve, motor pneumatik, dan silinder pneumatik. Ya, biasanya dipakai untuk pelipat karton otomatis di industri ya, buka tutup dari gas tadi itu, buka tutup valve dari filling mesin. Kalau di tempat saya ya untuk pengisian ke produk susu, on off valve-nya dari elektrik kita konversi ke pneumatik itu nanti yang menutup valve-nya. Tuh beberapa pengertian dan contoh aktuator. Mari kita lanjut ke next slide. Nah, kita sekarang masuk ke bagian HMI atau SCADA atau bahasa Inggris HMI ya, Human Machine Interface. Nah, ini bagian umumnya. HMI itu adalah bagian kecil dari SCADA. SCADA itu adalah payungnya ya, umbrella dari sistem. Nah, kita masuk ke bagian ini. Next. Apa sih HMI itu? HMI adalah yang membantu kita berkomunikasi dengan mesin, yaitu Human Machine Interface. Interface untuk mengetahui temperaturnya berapa, aktuatornya nyala yang mana, trennya bagaimana. Ya. Fungsi-fungsinya antara lain ya monitor keadaan yang ada di plant, mengatur nilai parameter, mengambil tindakan, misalnya ada alarm, ada pop-up merah harus kita matikan, bisa dari situ. Memunculkan data peringatan tadi itu, menampilkan pola data, bisa ada grafik juga di sana. Dan kejadian-kejadian error alarm itu bisa ditampilkan di HMI tersebut. Ya, ini bisa zaman sekarang ini sudah HMI sudah paralel dengan layar HP. Jadi beberapa juga bisa dicek di layar HP ya untuk kondisi mesin. Oke, kita ke next slide. Next slide. Tidak tahu. Nah, SCADA. Apa itu SCADA? Yaitu Supervisory Control and Data Acquisition. Dari beberapa HMI, jadi kita satukan di dalam satu SCADA untuk kita mengumpulkan data. Kalau dalam industri yang sudah kompleksitasnya tinggi kan, dalam satu processing aja, kita bisa memasak 35 ton susu ya dalam 1 jam. Nah, itu memerlukan kontrol kurang lebih instrumennya 500-an instrumen, ada 200-an aktuator. Nah, itu semuanya direcord datanya di dalam SCADA. Biasanya dipakai untuk manufacturing, pabrik, produksi, di generator tenaga listrik. Kalau kita punya genset lebih dari 10, mungkin kita butuh nih SCADA ini. Kapan genset 1 bisa sinkron, genset 2 bisa sinkron, kapan performanya menurun. Nah, dari SCADA ini terdiri dari HMI juga, terus unit jarak jauh, terminalnya, penghubungnya bisa Profibus, Profinet, nah, yang umum bisa fiber juga zaman sekarang ya. Nah, terus kita ini berbasis komputer dan pengumpulan data. Biasanya SQL semua datanya dalam sini. Terus infrastruktur, terminal jarak jauh, dan sistem pengawasannya bagaimana untuk memastikan data itu nyampe dalam cepat dan aktuasinya juga cepat. Dan pasti di dalam suatu sistem SCADA juga ada PLC-nya sebagai logic control-nya ya. Tapi ada juga yang sudah digantikan dengan komputerisasi. Jadi tergantung kita pemilihan dalam industri. Kalau kita merasa reliable-nya pakai PLC, ya kita pakai PLC. Kalau beberapa tim engineer sudah percaya sama komputer dan dianggap memang mereka itu komputernya lebih kompleks dan stabil, maka akan digantikan di komputer. Oke, bisa next slide. Nah, ini contoh praktisnya ya di industri yang diterapkan. Contoh sederhananya tadi kembali lagi, PLC itu apa sih? Adanya input sensor dan output ke aktuator. Yang agak sebelah kanannya itu saya contohkan start stop aja. Sekarang itu juga lewat PLC dulu, karena jika manual memang start stop, nanti dia bisa diparalel dengan auto. Dari PLC dia membutuhkan suatu
driver atau perantara untuk bisa menggerakkan motor yang sangat besar ya. Karena PLC ini tegangannya biasanya di 0 sampai 24 volt. Dia pasti nggak akan bisa menggerakkan ya motor ya. Dia butuh interface. Tuh, terus SCADA itu yang di sebelah kiri. Ya, kita ada SCADA, terus ada compact logic juga, dan ada PLC. Nah, dia itu memonitor apa? Memonitor flow device, driver dari motor-motor, terus power measurement, ini dari listrik yang masuk, kestabilan listrik yang keluar, juga kita cek di SCADA ini, actuating valve-nya. Jadi valve itu juga kapan benar-benar open dan benar-benar tutup, itu dia ada sensornya. Nanti seperti yang di gambar sebelah kanan tuh ya, nah, semoga bisa bergerak sih. Itu kalau di tempat saya sih bisa, visualnya bisa bergerak. Jadi kalau dia open, dia akan hijau. Dia ada waktu PLC memerintahkan untuk open, valve akan open. Setelah open, sensor open terdeteksi, dan dia ngirimkan lagi ke HMI atau ke SCADA. Oke, kalau open warnanya hijau gitu ya, ya seperti ini di sebelah kanan itu. Jadi sekarang itu sudah enak sekali ya. Kalau zaman dulu kita mau lihat motornya nyala apa enggak, kita harus ke lapangan gitu ya. Wah, motornya muter ya. Kalau sekarang sudah dibantu dengan instrumentasi ini, reliability dari production sangat terbantu, dan kita moving dari manpower juga terbantu, jadi konsentrasi kita terjaga dan konsistensinya itu tinggi karena semua tercatat by data baik analog maupun digital. Itulah kelebihan instrumentasi pada zaman sekarang yang sangat membantu di dunia industri. Oke, mohon bantu next slide. Nah, ini saya tambahkan aja ya. Ini ada nanti ada MIS sama MES, itu yang sudah kita terapkan di industri. Untuk MIS, yang MES sedang kita bangun. MES itu apa sih? Manajemen Informasi Sistem. Jadi dari SCADA tadi kita jabarkan lagi, semua informasi kan kita kumpulkan. Dan nanti bisa keluar output dari MES antara lain scheduling report, kapan harus maintenance, kapan harus pengecekan suhu, pengecekan alat. Nah, terus ada key indicator report atau KPI, demand report, exceptional report, dan drill down report. Oke, berikutnya ini yang sudah ada di industri. Ini bukan real di foto di factory saya sih, karena nggak boleh tunjukkan ya realnya. Ini saya ambil dari internet, tapi hampir sama sih. MIS kita tampilan semua apa yang ada di plan ya, semua motor, semua sensor, semua data trend input dan output mesin, data utilitas ya, airnya berapa, listriknya berapa, itu kita tampilkan di ruang controller. Termasuk CCTV juga kita masukkan di ruang controller ini. Jadi kita bisa tahu operator itu ngapain saja, kalau kesalahan nanti apa, jadi kita flashback gitu ya. Jadi satu ruangan kita bisa tahu semuanya. Ini sejalan dengan program pemerintah 4.0. Oke, bisa dilanjut. Nah, untuk advance-nya lagi, kita ada program MES. Kalau tadi cuma information, kalau sekarang itu manufacturing execution system. Jadi sistem yang terkomputerasi digunakan dalam pembuatan untuk melacak dokumentasi, transformasi bahan baku sampai barang jadi. Jadi sekarang ini materialnya saya mana nih? Oh, lagi dikirim dari supplier, belum nyampe. Nyampainya jam sekian, kita produksi jam sekian. Bisa nggak kita produksi dengan skala sekian kalau materialnya nanti masih 50 kilo dari pabrik kita. Nah, itu di MES sudah di tracking semua. Nah, dan ini sekarang kita bangun. MES ini bisa memberikan informasi yang membantu dalam pembuatan keputusan
Misalnya kita punya factory ada 6 ya, ada 6 factory di Jawa Barat, Jawa Tengah sama Jawa Timur. Yang Jawa Barat untuk Indonesia Barat, yang Jawa Timur Indonesia Timur, yang Jawa Tengah untuk arah Kalimantan gitu ya. Biasanya demand itu terbanyak di Indonesia Barat. Jadi akan kita maksimalkan suatu produk di Indonesia Barat biar kita nggak kena ongkos angkut. Jangan sampai kita produksi di timur, kita kirim ke barat. Nah, itu sekarang difasilitasi atau kita taruh logika-logika itu di dalam EMS. Jadi kapan kita akan berproduksi sesuai dengan demand yang direncanakan oleh sales. Nah, itulah MES yang sedang kita bangun untuk Industri 4.0 juga. Oke, next. Nah, ini strukturnya dari MES. Kita ada yang paling bawah itu shop floor ya, itu processing. Yang kedua adalah SCADA dan kontrol, MES tadi. Terus berikutnya kita punya MES. Siapa yang menyuruh MES tadi? Nah, MES ini dikontrol oleh ERP, Enterprise Resource Planning. Kalau manualnya sekarang, ini manajer PPIC. Jadi PPIC itu mengkolek data siapa butuh barang apa dan pabrik mana yang bisa suplai. Nantinya itu akan dimasukkan ke dalam suatu logika. Logika itu adalah ERP. ERP nanti akan menerjemahkan ke MES dengan melihat kesiapan dari semua factory dan mereka akan memproduksi sesuai dengan data yang sudah di-create oleh MES dan dikerjakan di MES. Selanjutnya, di shop floor akan melaksanakan dari perintah-perintah yang tadi. Nah, ERP ini kita pakai SAP ya, nantinya ya. Ini lagi proses developing. Terus MES, ya, ini juga umum juga di semua perusahaan juga hampir sama. Kita pakai MySQL. Dan untuk di SCADA dan kontrol kita pakai PC base dan PLC base kita combine. Hampir semua perusahaan sekarang pakai seperti ini sih. Oke, nextnya kita bisa dengan instrumentasi kita bisa wujudkan total automation in manufacturing. Jadi ketepatan produksi bisa lebih terlaksana, error deteksinya bisa lebih diketahui awal gitu ya. Jadi kalau manajer bisa melihat production line dan recommended apa yang harus di-adjust. R&D juga bisa lihat tren datanya, kapan ini lossesnya tinggi gitu ya, kapan rasanya itu ada komplain dari customer gitu. Dan untuk dari operator yang di manufacturing di pabrik, dia bisa maintenance mesin lebih akurat. Jadi data-data itu sudah disajikan oleh sistem. Tinggal eksekusi kapan ganti bearing, kapan ganti oli, kapan harus bersihkan mesin gitu ya. Jadi kalau ada suatu motor ampernya meningkat, ada early warning gitu ya, jadi teknisi langsung datang. Gitu. Itu sih yang coba saya jelaskan di instrumentasi dalam industri. Semoga bisa membantu dalam sesi ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di-collect dan mungkin ada sesi tanya jawabnya nanti. Oke, terima kasih atas semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, materinya menarik banget nih. Terima kasih kepada Bapak Nando sudah berbagi informasi kepada kita semua di sini. Juga pastinya bisa menambah wawasan dan pengetahuan dari para hadirin sekalian. Terus, oh ya, untuk teman-teman yang punya pertanyaan bisa di-keep nih atau ditulis terlebih dahulu aja, karena nanti bakalan dibuka di sesi tanya jawab gitu. Jadi nanti teman-teman bisa nanya tentang apapun sekitar PLC atau SCADA atau sejenisnya nanti di sesi tanya jawab. Oke, selanjutnya kita juga kehadiran sosok pembicara keren lainnya nih yang juga akan ikut membagikan informasi dan pengetahuannya terutama di bidang otomasi industri.
dengan materi yang nggak kalah menariknya nih dari sebelumnya yang udah disampaikan oleh Bapak Nando. Nah, beliau ini merupakan seorang kepala bagian otomosi di PT Akebono Break Astra Indonesia. Berikut akan saya bacakan CV dari Bapak Faris Aditya Putra, Sarjana Teknik, Magister Teknik, selaku pembicara kedua kita dalam acara webinar Instrumentation the Series Jilid 1 ini. Ya, beliau jadi memiliki latar belakang pendidikan sarjana teknik mesin di Universitas 11 Maret, lalu melanjutkan pendidikan di jurusan Magister Mekatronika di German Swiss University. Kemudian beliau juga memiliki pengalaman organisasi seperti pernah menjadi anggota Departemen R&D di Himpunan Insinyur Mekanik Universitas UNS dengan membangun dan mengembangkan robot dan roket air, serta beliau juga pernah menjadi ketua tim pengawan dalam Himpunan Insinyur Mekanik UNS dengan merancang kendaraan hemat energi. Nah, tak hanya itu, beliau juga memiliki serangkaian pengalaman kerja seperti pernah magang di PT Pertamina di Jambi dengan melakukan perawatan kompresor, pompa, dan pipa minyak secara berkala. Nah, hingga menjadi seperti sekarang ini, beliau merupakan kepala bagian otomasi di PT Akebono Break Astra Indonesia dengan melakukan perancangan dan pembangunan sistem otomatis untuk meningkatkan kualitas produksi di PT tersebut. Jadi langsung saja, tidak usah berlama-lama, kita sapa kepada sosok pembicara yang sudah bergabung di tengah kita saat ini. Halo kepada Bapak Faris. Bagaimana Pak? Sudah siap? Ya, Mbak Namila, suara saya jelas ya Mbak? Siap, masuk Pak suaranya. Ya, saya share screen sendiri Mbak. Oke, siap. Share screen sendiri. Apa sudah terlihat Mbak? Masih loading Pak. Oke, sudah. Ya, untuk membersihkan waktu aja ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalan singkat, nama saya Faris. Saya juga bekerja di PT Akebono Break Astra Indonesia. Dan di sini akan menjelaskan tentang otomasi dan digitalisasi di perusahaan. Memang sebagian besar sudah dijelaskan juga dengan Pak Hernando, itu sudah materi yang sangat lengkap sekali dan pengaplikasiannya juga termasuk yang expert. Nah, di sini saya akan menjelaskan ini profil singkat saya. Jadi saya sendiri untuk pengalaman kerja masih 5 tahun, jadi masih terbilang masih fresh, belum terlalu lama. Tapi dari awal masuk kerja saya sudah difokuskan di bagian otomasi. Jadi dari awal itu sudah memang difokuskan untuk bagian otomasi. Nah, pekerjaan otomasi ini sendiri mengubah sistem-sistem manual menjadi otomatis, terus menghilangkan pekerjaan-pekerjaan yang masih menggunakan tangan. Jadi ya yang berbau dengan otomasi memang. Ya, ini konten dari presentasi saya, jadi 25 menit ini menurut saya cukup singkat. Jadi pertama komponen profile, background, terus basic improvement, AGV, robotic arm, terus training vokasi dan konklusinya. Nah, ini sedikit saja. Jadi komponen profile saya intinya pabrik saya itu pabrik rem. Jadi beda sama Pak Hernando, kalau pabriknya termasuk yang food and beverage, susu, kalau saya pabrik rem. Jadi rem di sini Astra, perusahaan Astra bekerja sama dengan Akebono dari Jepang, saham 50-50%, jadi namanya PT Akebono Break Astra Indonesia. Nah, kita buat rem mobil, rem motor, dan ini customer utamanya kita memang kalau untuk mobil hampir semua, kalau motor kita masih fokus di Yamaha. Oke, sekarang lanjut ke background. Jadi ini background pertama saya, kenapa otomasi dan digitalisasi itu sangat penting. Jadi memang sekarang kita berada di industri 4.0, sejalan dengan yang diinginkan oleh pemerintah seperti yang dijelaskan oleh Fernando sebelumnya. Kita sekarang berada di industri 4.0. Nah, industri 4.0 sendiri memiliki beberapa pilar. Nah, kenapa industri 4.0 itu sangat penting untuk teman-teman ketahui, karena memang kedepannya persaingan itu akan sangat ketat bagi teman-teman semua. Nah, dari pilar ini kita akan berfokus pada 4 aspek. Jadi di 3D printing, autonomous robot, simulasi, dan AR, augmented reality. Nah, background yang kedua jelas, jadi profit perusahaan, keuntungan perusahaan itu sangat penting untuk improvement otomasi. Jadi ini pada dasarnya teman-teman, basicnya teman-teman, yaitu teman-teman ketahui kalau misalnya kalau teman-teman punya perusahaan, pasti dari tahun ke tahun itu harga material akan naik. Yang kedua,
Customer kita pasti tahun ke tahun itu akan minta harga produk kita turun, minta diskon. Nah, yang ketiga, gaji perusahaan, gaji karyawan pasti naik juga. Lalu pertanyaan teman-teman itu profit dari perusahaan itu di mana? Kita mendapatkannya itu di mana? Nah, ini jelas kita harus melakukan suatu improvement. Nah, untuk improvement sendiri kita tidak bisa asal. Jadi di sini ada basic dari improvement. Itu di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang 8 muda. Ini basic improvement hampir di semua perusahaan. Jadi teman-teman di sini bisa bilang masalah-masalah yang ada di 8 ini adalah biang kerok atau yang bisa membuat perusahaan itu bangkrut. Ini salah satunya. Nah, tapi dari 8 ini kita akan berfokus di tiga aspek. Yang itu mudah itu adalah pemborosan. Jadi yang pertama pemborosan dari waktu tunggu. Jadi waktu tunggu yang percuma, di sini ada pergerakan yang percuma dan transportasi yang percuma. Nah, ini yang perlu dihilangkan, yang akan saya fokuskan di sini pembahasan saya. Oke, yang konten berikutnya saya akan menjelaskan tentang AGV. Jadi mungkin teman-teman sebagian besar sudah ada yang tahu tentang AGV itu apa. Singkatannya Automated Guided Vehicle. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut AGV itu apa, pasti teman-teman yang belum tahu pun akan bertanya-tanya. Tapi akan saya sedikit memberi contoh suatu masalah yang benar-benar real di perusahaan saya. Nah, ini adalah salah satu permasalahan di perusahaan saya. Ini kalau teman-teman lihat di sini ada layout dari perusahaan saya tampak atas. Nah, yang jalur garis oranye dan merah ini adalah jalur towing. Jadi jalur towing yang mengantarkan barang-barang dari warehouse ke segala line, ke semua line. Nah, ternyata ada kendala di sini. Yang harusnya si towing ini kembali ke titik awal dalam waktu 30 menit, aktualnya dia membutuhkan waktu 42 menit. Berarti ada 12 menit yang terbuang. Itu yang membuatkan operator di line-line itu suka mengambil raw materialnya sendiri ke warehouse, ke gudang. Karena trolinya juga overload. Nah, ini mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya juga, lalu bisa lihat di pojok 3 di bawah ini, jadi ini termasuk mudah menunggu. Kenapa mudah menunggu? Karena operator yang di line itu menunggu barang datang. Sambil menunggu barang datang, mereka tidak bisa menjalankan mesin. Jadi kalau teman-teman punya perusahaan nggak mau dong bayar orang cuma untuk nunggu aja. Nah, ini juga ada pergerakan yang motion, jadi ini mudah motion, mudah pergerakan. Jadi ini pemborosan dari pergerakan. Kalau sampai ada operator yang mengambil barang ke warehouse, itu juga kita dibayar bukan untuk ngambil barang ke warehouse, tapi kita dibayar untuk menjalankan proses produksi. Nah, di sini ada lagi yang ketiga, yaitu moda transportasi. Jadi moda transportasi ini sendiri ya sama, kenapa operator itu kenapa harus mengambil barang dari warehouse itu termasuk pemborosan. Nah, di sini kalau teman-teman engineer atau teman-teman di sini yang sebagian teknisi pasti dikasih problem seperti ini akan memikirkan suatu solusi. Nah, ini ada salah satu solusi yang akan saya share. Jadi memang solusi pertama, kita harus menambah towing. Ya, otomatis kalau teman-teman menambah towing, kita beli towing baru nih, seharga 300 juta. Ya. Dan towing itu tidak bisa jalan sendiri. Memang harus ada orang yang mengendarainya. Jadi kita sediakan pengendara, driver, itu dengan gaji 100 juta per tahun. Ini hanya kasaran. Tapi kalau teman-teman punya perusahaan yang maju, yang 2 shift, yang bekerja 2 shift 24 jam seperti perusahaan saya ini membutuhkan 2 orang berarti. Shift 1, shift pagi siapa, yang shift malamnya siapa. Jadi otomatis teman-teman itu membutuhkan biaya 200 juta per tahun ditambah biaya investasi awal towing. Harus mengeluarkan 500 juta di awal. Nah, kenapa saya jelaskan tadi 8 muda di awal, jangan sampai teman-teman melakukan improvement otomasi di dalam suatu perusahaan tapi itu merugikan. Nah, ini sangat penting. Jadi teman-teman kalau nanti masuk di suatu perusahaan, kalau misalnya teman-teman melakukan improvisasi tapi biayanya sangat mahal dan tidak menguntungkan, itu sama aja bohong. Nah, sekarang ada tidak solusi lain selain kita menambah towing? Di sini ada sedikit video singkat. Jadi ini saya akan show. Ini adalah gudang di Alibaba. Nah, ini dari sini bisa teman-teman lihat. Ini adalah AGV. Nah, mereka ini berfungsi untuk mengantar barang. Ini di gudang Alibaba, ini real benar-benar ada perusahaan yang pakai ini. Mereka ngantar barang dari gudang ke pengiriman. Bisa lihat di sini ada orang-orang yang naruh ke atas AGV dan AGV-nya yang bergerak sendiri ke bagian pengiriman.
Oke, ini video pertama. Yang video kedua, nah ini video kedua. Jadi ini juga menerangkan tentang AGV. Pertama, maaf. Jadi yang video kedua ini menjelaskan orang di gudang yang sedang memilih-milih barang yang diperlukan produksi itu dorong-dorong gerobak. Mereka harus berhenti, ngambil barang, naruh barang ke gerobak, maju lagi, dorong gerobak, berhenti, ngambil barang, naruh ke gerobak. Nah, setelah itu diimprovisasi lagi oleh bagian otomasinya. Nah, ini juga salah satu jenis AGV. Jadi AGV ini berfungsi mengikuti operator di gudang, dan ini benar sudah diaplikasikan. Di sini kelebihannya si operator itu tidak perlu dorong-dorong lagi material. Kalau materialnya berat, pasti akan sangat lelah. Jadi bisa saja paginya mereka segar, tapi malamnya itu outputnya berkurang karena mereka mulai lelah. Nah, di sini tujuan AGV itu menghilangkan permasalahan dari itu. Kalau sudah selesai, AGV-nya akan bergerak sendiri. Ini video kedua, satu video lagi akan saya share. Nah, ini video ketiga, dan ini real juga, sudah diaplikasikan. Jadi memang ada negara yang sudah menggunakan ini di suatu kota, mereka gunakan untuk fungsinya sih sama seperti GrabFood. Jadi setelah naruh makanan, si AGV ini akan berangkat ke tempat yang dituju, mengantarkan makanan, lalu orang yang memesan itu akan mengambilnya. Ya, memang bagi saya untuk robotik ini di industri 4.0 itu bisa dibilang suatu kemajuan, tapi bisa dibilang mengerikan ya, mengerikan bagi orang-orang yang dihilangkan oleh robot. Itu suatu hal yang pasti dan akan terjadi. Nah, yang berikutnya, jadi kembali lagi ke AGV. Jadi sebenarnya AGV itu robot, tapi bentuknya mobil. Yaitu ya jalannya mengikuti garis, gelombang radio, menggunakan kamera, magnet, atau navigasi. Nah, sekarang kembali ke solusi yang tadi, yang towing. Nah, sekarang seandainya si towing ini kita ganti menggunakan AGV, akan seperti apa jadinya? Ya, ini ada dua video lagi. Jadi ini video solusi dari yang saya lakukan di perusahaan saya, akan masalah yang tadi saya jelaskan di awal, masalah keterlambatan dari pengantaran material menggunakan towing. Jadi di perusahaan saya daripada nambah towing, lebih baik bikin satu AGV, bikin sendiri. Jadi bikin sendiri AGV, kita nggak beli. Nah, di sini bisa dilihat perbandingannya. Kalau beli towing kita membutuhkan 500 termasuk orang, nanti tiap tahunnya kita ngaji 200 juta. Kalau AGV di awal saja kita cuma butuh 250 juta untuk pembuatannya. Itu hanya di awal. Jadi tidak membutuhkan orang dan tidak ada penambahan tiap tahunnya. Ya, ini video di perusahaan saya. Jadi yang video pertama ini akan menjelaskan bagaimana AGV itu meletakkan barang di tempat yang dia tuju. Setelah meletakkan barang, lalu AGV itu akan pergi meninggalkannya. Lalu di video kedua, kebalikan. Kalau yang pertama meletakkan barang, yang kedua adalah mengambil barang. Dia akan mengambil barang dan mengembalikannya ke gudang. Jadi untuk pengambilan dan peletakan barangnya tidak membutuhkan towing dan orang lagi. Nah, di sini kenapa saya menjelaskan hal seperti ini? Karena untuk pembuatan improvisasi seperti AGV ini tidak lepas dari seorang mekanik, elektrik, dan seorang programmer. Nah, mungkin dari teman-teman yang elektro ini belajar masalah mikro, PLC ini juga termasuk di pembuatan AGV ini. Ini aplikasi lain, jadi yang ini
AGV yang saya desain, saya buat bersama teman-teman ini narik seperti towing sama persis. Jadi posisinya di depan, kalau yang tadi kan di bawah, ini di depan dia benar-benar towing. Dan ini juga sistem charging, jadi nggak usah takut kehabisan baterai, mati di tengah jalan, karena setiap proses dia akan melakukan charging. Ini beberapa AGV yang memang didesain sendiri oleh saya dan teman-teman. Kalau ngeliat dari story-nya, jadi memang di awal itu kita membeli satu AGV. Ya, ini harganya 700 juta nih apabila kita membeli. Lalu kita buat sendiri, ini jadi yang pertama, seharga 150 juta, itu untuk kapasitas 500 kilo. Lalu untuk yang kapasitas 1 ton, seharga 250 juta. Untuk kapasitas yang 500 kilo lagi, kita mulai improvisasi sampai harganya murah, 80 juta. Dan yang terakhir ini kita bisa buat harganya nyampe 50 juta. Nah, jadi teman-teman, kalaupun di dunia kuliah atau di dunia industri nanti, ketika hendak membuat sesuatu, itu dimulailah dari prototipe. Jangan takut kalau habisnya mahal, memang prototipe pasti habisnya mahal. Nah, setelah prototipe itu jadi, untuk improvisasi selanjutnya, barulah bisa kalian mikir, ini apa yang bisa dibikin lebih murah? Ini apa yang kira-kira bisa kita improve sehingga performanya lebih bagus dan kita dapatnya murah. Jadi, kalau memang di awal kalian habis biaya banyak, itu tidak masalah. Ya. Selanjutnya ini ada lagi memang yang kita kembangkan sendiri. Ini baru skala lab, intinya masih skala yang kecil. Jadi ini sama seperti video kedua. Nah, ini skala lab ini akan mengikuti orang. Ini baru kita kembangkan sendiri. Jadi kalau teman-teman ingin coba berkreasi, mulailah dari prototipe. Prototipe juga nggak harus besar, bisa yang skalanya kecil, bisa kalian, mungkin kalau di tingkat mahasiswa itu ada line follower. Nah, line follower itu kan pengikut gadis. Nah, kita teman-teman bisa mulai dari line follower itu, dikembangkan sampai skala industri. Jadi nanti di skala industri juga bisa teman-teman kembangkan, misalnya untuk beban berat, untuk bebannya 1 ton, atau bisa nyampe 2 ton, itu nanti teman-teman kembangkan sendiri. Tapi dimulailah dari prototipe. Nah, prototipe ini juga beberapa partnya kita menggunakan 3D printing. Nah, ini juga kita menggunakan 3D printing sendiri. Kenapa 3D printing itu penting untuk pembuatan prototipe? Itu. Oke, selanjutnya konten berikutnya saya akan menjelaskan robotic arm, jadi tangan robot. Nah, nanti ketika teman-teman berada di industri, kalau sampai teman-teman ngelihat ada operator yang masukin barang ke mesin CNC, lalu mesin CNC-nya jalan, si operator itu diem ngeliatin aja, itu mudah. Nah, itu adalah mudah menunggu. Atau misalnya si operator megang 2 mesin, mesinnya jalan, operatornya jalan, tapi mesinnya udah ada yang selesai, nunggu operatornya datang, itu juga mudah. Itu namanya mudah menunggu, berarti si mesin itu mudah menunggu, itu pemborosan di suatu perusahaan. Jadi di sini ada mudah gerak dan ada mudah menunggu. Bisa teman-teman lihat kalau ada operator itu menunggu mesin CNC, mereka buka pintunya, masukin produknya, tutup pintunya, lalu jalan, padahal kerjanya cuma seperti itu aja, tapi itu membutuhkan waktu yang cukup lama apabila men-settingnya. Nah, di sini ada lagi nih solusi. Ini sedikit video singkat lagi yang memang sudah populer. Jadi memang tangan robot ini sudah mulai banyak digunakan di perusahaan. Mereka bisa loading-unloading barang, mereka bisa welding, painting, bahkan assembling pun bisa mereka. Nah, jadi memang yang di industri 4.0 tadi, yang salah satu aspeknya, pilarnya itu ada autonomous robot, dan memang yang sekarang lagi populer itu kolaboratif robot. Jadi kolaboratif robot itu robot yang bisa bekerja bareng dengan operator. Nah, kalau robot-robot yang dulu memang ketika mereka bekerja, mereka akan dipagerin. Jadi nggak boleh ada orang yang masuk di area situ karena bisa mencelakakan orang. Tapi kalau kolaboratif robot sendiri, itu akan bekerja bersama orang. Apabila mereka tersentuh orang sedikit saja, maka si robot ini sistemnya akan mati. Nah, ini salah satu pengaplikasiannya di Akebono, yaitu untuk assembling kampas rem. Jadi kan karena kita pabrikan di sini untuk assembling kampas rem. Dan memang di sini digabungkan dengan vision system, jadi apabila sedang proses assembling mereka tidak akan salah. Nah, ini kita beli, memang ini di awal project di Akebono itu kita beli. Memang harganya kalau beli itu bisa nyampe 400-500an.
Lalu di step berikutnya kita mulai bikin sama seperti AGV tadi, yang awalnya kita beli dengan harga yang cukup tinggi, kita mulai bikin dengan harga yang murah. Nah, di sini bisa lihat yang kanan ini yang paling baru yang memang kita sedang bikin dan kita kembangkan. Yang kecil ini adalah skala labnya, prototipe-nya. Dua dari ini kita menggunakan 3D printing. Nah, kenapa saya tekankan kalau 3D printing itu sangat penting untuk pengembangan prototipe. Jadi kalau di kampus-kampusnya teman-teman belum ada 3D printing, minta sama dosennya, sama kajurnya minta. Jadi kalau teman-teman mau berkreasi itu sangat mudah kalau ada 3D printing seperti ini. Mungkin kalau mendengar kata robot dari teman-teman sini mikir, oh programnya susah. Gimana kalau kita nanti menggunakan robot tidak ada yang bisa program? Nah itu tugasnya teman-teman instrumen atau teman-teman elektro, programmer, dan mekanik bekerja sama untuk menemukan cara program yang mudah. Ini salah satu yang kita kembangkan di Akebono. Jadi cara memprogram robot itu dengan menggerakkan posisi yang kita inginkan. Nah ini sampelnya, ini yang saya ambil sendiri. Jadi kita menggerakkan si robot ke titik mana aja yang kita inginkan dan dia mau ngapain aja itu bisa. Ini proses teaching, proses mengajari robot dan dia merekam gerakan. Nah kalau sudah oke, kita replay, jadi kita play pergerakan yang kita buat. Nah ini salah satu contoh otomasi memang yang di perusahaan saya dan tidak lepas dari orang mekanik, elektrik, dan programmer. Jadi dari 3 orang itu bekerja sama memang. Oke, selanjutnya pengaplikasiannya untuk otomasi dan digitalisasi ini kita di Akebono ada untuk pelatihan dan vokasi. Nah, di sini juga teman-teman akan saya share sedikit menggunakan VR. Nah, jadi setiap karyawan baru yang masuk itu harus melewati tes safety. Tes safety itu mereka harus tahu bahaya-bahaya apa aja yang ada, terus bagaimana mengangkat barang benda berat, karena kalau sampai posisinya salah itu berakibat fatal, karena memang teman saya ada yang karena mengangkat beban berat sampai sekarang pinggangnya itu terasa sakit kalau bekerja berat. Nah di situ jadi buat ini menekankan juga ke teman-teman betapa pentingnya masalah safety di suatu perusahaan. Nah tidak cukup dengan manual, kita mendigitalisasinya. Jadi ada menggunakan VR. Kalau feel-nya memang dapat yang manual, tapi untuk pengalaman atau situasi atau teman-teman ingin mendapatkan suasana langsung di lapangan, makanya kita siapkan juga untuk VR. Nah, di sini diadakan simulasi bagaimana kalau menyeberang jalan, ada AGV, ada forklift lewat, dan tidak boleh sembarangan. Ini di kantor saya di bagian training. Jadi semua karyawan baru harus melewati ini. Dan pengerjaannya pun untuk hal-hal seperti ini kita lakukan sendiri. Atau digitalisasi yang lain. Di sini kita juga sempat mengajar anak-anak SMK dan di sini ada proses digitalisasi yang lain. Nah ini pneumatik yang dijelaskan tadi Pak Hernando. Jadi pneumatik ini juga sangat banyak sekali digunakan. Mereka menggunakan PLC biasanya di perusahaan. Dari sini kita bisa tahu tipenya apa, datasheetnya apa, jalur piping yang benar itu seperti apa. Nah ini salah satu proses digitalisasi di perusahaan tempat saya bekerja. Masuk ke konklusi. Jadi ini konten terakhir. Memang yang pertama teman-teman ini ketika berada di industri 4.0 ini sangat penting kalau punya pengetahuan dasar dari robotik dan programming. Entah itu mau microcontroller, entah itu mau PLC. Jadi teman-teman itu harus punya pengetahuan dasarnya. Nah, nanti akan mengembangkan sendiri mau jadi seperti apa. Nah, ini yang paling penting lagi. Jadi otomasi dan digitalisasi itu memang mengurangi pekerja. Nah, nggak tega nih, kadang memang untuk meningkatkan suatu profit perusahaan, ada orang yang dihilangkan dengan robot atau mesin-mesin otomasi. Nah, mungkin kalau teman-teman yang sudah misalnya mendapatkan karyawan tetap atau menjadi karyawan tetap di perusahaan tidak bisa.
tidak bisa main hilangkan saja. Tapi memang kalau teman-teman di sini yang menjadi karyawan kontrak di suatu perusahaan, nah itu akan sangat mudah sekali dihilangkan pekerjaannya dengan masalah otomasi ini. Tidak hanya contoh AGV dan robotik tadi, di perusahaan nanti teman-teman akan mendapatkan banyak tantangan, misalnya diminta bikin alat otomatis untuk drilling, untuk press fit, atau misalnya untuk welding, nah, itu tidak lepas juga dari PLC dan instrumentasi yang dijelaskan sebelumnya. Nah, kalaupun teman-teman tidak bisa atau misalnya teman-teman tidak masuk ke dalam suatu perusahaan dengan basic ilmu pengetahuan ini, teman bisa jadi technopreneur. Jadi memang ada teman saya yang beberapa kali lulus, dia tidak mencoba otomasi industri, tapi mereka membuka lapangan kerja sendiri. Misalnya ada yang lulus dari engineer, mereka bekerja di tambak, tapi tambaknya itu bukan tambak biasa, dia aplikasikan semua ilmu-ilmunya untuk mengetahui suhu di sekitar. Jadi untuk memelihara udang saja, tambak udang untuk memelihara udang saja itu banyak yang bisa diotomatisasi. Tidak hanya di tambak, tapi pertanian juga bisa kalian aplikasikan. Jadi tidak harus kalian masuk ke dalam perusahaan, tapi kalian bisa jadi teknopreneur sendiri. Ya, mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Nabila. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Faris atas penyampaian materinya yang menarik banget nih. Jadi seperti yang udah kita dengar bahwa tadi Bapak Faris sudah menyampaikan materinya mengenai otomasi industri yang tentunya teman-teman langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab untuk menghemat waktu. Jadi sekarang untuk para hadirin yang memiliki pertanyaan dapat bertanya melalui kolom chat yang tersedia dengan format penulisan berikut ini: nama, _instansi, _pertanyaan. Nah, di mana pertanyaan akan dijawab baik oleh pembicara satu kita, yakni Bapak Nando, maupun Bapak Faris selaku pembicara kedua kita pada kesempatan kali ini. Kepada para hadirin dipersilahkan bagi yang mau bertanya untuk bertanya di kolom chat yang sudah tersedia. Oke, nggak perlu berlama-lama. Ini kita sudah ada pertanyaan yang masuk dari Hansel Maheswara dari ITS Surabaya. Ingin bertanya, pemanfaatan prototipe AGV yang digunakan di video menggunakan software yang bagaimana? Menggunakan sensor jenis apa dan bagaimana cara kerjanya? Terima kasih. Mungkin kepada Bapak Faris selaku pembicara kedua kita dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Ya, Mbak Nabila, ini banyak sekali pertanyaannya. Nah, ini jadi saya menjawab dari Mas Hansel. Iya. Jadi kalau pemanfaatan prototipe AGV yang digunakan di video, sebenarnya tadi saya ngasih clue di awal ya, kalau mahasiswa itu biasanya kalau membuat prototipe mereka dimulai dari yang sering dilombakan. Kalau mahasiswa kan biasanya ada kompetisi land follower, ada kompetisi abu robocon. Nah, di situ kan banyak. Cuma kalau untuk pembuatan prototipe di perusahaan itu jelas saya memulainya menggunakan sensor cahaya, sama seperti yang digunakan di land follower. Nah, nanti tergantung nih kalau dari Mas Hansel ini ingin membuat yang skala industri, bisa atau tidak menggunakan sensor cahaya. Kan tergantung dari industri tempat Mas Hansel nanti bekerja nih. Apakah nanti dia di outdoor atau indoor? Kalau misalnya nanti di outdoor, berarti tidak bisa kalau Mas Hansel pakai sensor cahaya. Jadi bisa memanfaatkan yang lain, bisa pakai navigasi atau misalnya pakai magnet atau bisa pakai laser. Nah, begitu Mas Hansel. Kalau belum jelas bisa ditanyakan lagi. Jadi memang kalau mahasiswa memang harus aktif tanya. Itu Mbak Nabila. Jawaban pertanyaan dari Mas Hansel. Oh ya, untuk softwarenya, kalau software sebenarnya kalau menggunakan fotosensor biasa bisa menggunakan Arduino.
Arduino kan teman-teman mungkin udah belajar microcontroller ya. Itu Arduino bisa. Jadi untuk yang buat aja prototipe yang kayak line follower, tapi coba di skala industri. Kira-kira apa yang perlu diubah. Nanti kita pakai voltase inputnya berapa. Karena biasanya kalau yang dilombakan di mahasiswa itu makanya baterai. Ya kalau nggak 9 volt, 12 volt. Tapi kalau di skala industri, kalau sudah menggunakan motor-motor itu rata-rata butuhnya 24 volt. Nah tinggal itu kreativitasnya teman-teman aja untuk mengembangkannya. Itu Mbak Nabila. Terima kasih kepada Bapak Faris atas jawabannya. Bagaimana kepada Mas Hansel? Sudah jelas? Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk. Oke, ini ada pertanyaan kedua dari Mo_Iskandar _PT Plasindo Lestari. Izin bertanya Pak, bagaimana dengan sekuritas sistem pada MES untuk menghindari dari oknum yang tidak bertanggung jawab, apalagi di era IoT seperti sekarang? Mungkin dari Bapak Nando, selaku pembicara pertama kita, bisa bantu untuk menjawab? Oke, terima kasih ya. Dipersilakan Pak. Pak Iskandar ya, Mas Iskandar dari PT Plasindo. Untuk MES kita sewa sistem security, jadi clouds-nya kita sewa, jadi security-nya sudah tercertified. Di sana dia menjamin data kita akan aman dari semua cybercrime dan itu tercertified ya. Kalau di web itu, kalau kita buka web itu ada gambar kayak seperti gembok, ada yang warna hijau, kuning, tapi itu menunjukkan sekuritas. Jadi jangan khawatir dengan MES ini, karena perbankan itu sekarang sudah menggunakan digitalisasi sudah agak lama ya, sekitar 10 tahun yang lalu ya. Dan ini basicnya juga MES juga, jadi kita belajar dari sana, dari perbankan, dari airplane juga, itu yang kita kemarin develop. Dan memang ada vendor-vendor tertentu yang sudah menyewakan cloud-nya beserta safety guard-nya. Jadi istilahnya ada bodyguard-nya di sistem itu. Jadi sudah banyak sekarang yang menawarkan, salah satunya Norton, itu yang branded ya kalau kita. Yang perusahaan lokal juga masih banyak lagi yang menyewakan cloud sistemnya lengkap dengan sekuritasnya. Tadi ada pertanyaan lagi dari Pak Bian di Universitas Singaperbangsa Karawang ya. Saya mau mulai belajar PLC. Kita harus mulai dari mana? Belajar PLC itu dari, kalau kita beli yang paling murah atau yang dari dijelaskan Pak Faris tadi ya, dari microcontroller. Karena PLC ini sebenarnya juga sama, microcontroller dalamnya, cuman dikemas softwarenya itu ada Siemens, ada Festo, ada Rockwell. Jadi dari microcontroller yang sudah distandarkan itu jadi PLC. Jadi dimulainya bisa dari mana? Dari logika. Gerbang logika dasar yang di 7404, 7408 di IC itu ya. Nanti dari situ belajar microcontroller logika terbentuk, dan kita beli PLC atau nanti di perusahaan dikenalkan PLC, tinggal kita belajar sebentar, itu sudah bisa untuk merancang suatu program di PLC. Jadi yang paling penting kalau mau belajar PLC adalah belajar dari gerbang logika dasar, terus kita banyak melogika, dan kita belajar di microcontroller, nanti ketemu PLC apapun, insya Allah pasti bisa. Itu sih sedikit dari saya, semoga membantu dari pertanyaan-pertanyaannya. Oke, terima kasih kepada Bapak Nando atas penjelasannya. Kemudian bisa dilanjut pertanyaan yang masuk selanjutnya di kolom chat. Ada dari Aditya Sregita P atau Rere dari ITB. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Faris. Di materi barusan ada video di mana robot tangan merekam pergerakan pada proses learning. Metode learning dan perekaman apa yang digunakan oleh robot lengan tersebut? Lalu bagaimana cara kerja sistem two-way GP tersebut? Bisa langsung mungkin dari Bapak Faris diperkenankan untuk membantu menjawab.
Ya, makasih Mbak Nabila. Siap. Mas Aditya, jadi memang sebelumnya saya menyampaikan juga beberapa yang share di sini itu adalah developnya kita sendiri. Jadi memang tidak bisa sampai dapur-dapur dalam-dalamnya kita kasih tahu dulu, kita share semua itu nggak bisa juga. Tapi memang kalau metode learning ini dari semua prototipe kita mulainya dari Arduino memang. Baik dari robot, dari AGV itu kita memang menggunakan Arduino. Nah, di situ juga kita untuk proses metode learningnya dari pemrogrammingnya, jadi memang ngerecord sebenarnya sama sih, jadi merecord dari pergerakan aja. Itu juga kita menggunakan dari Arduino, menggunakan Arduino. Tapi kalau sampai ditanya lebih detailnya, itu memang saya tidak bisa menjelaskan semuanya. Tapi yang kedua, untuk bagaimana cara kerja sistem two-way AGV, jadi memang two-way AGV ini AGV yang memang bisa maju mundur. Ada one way AGV, kalau one way itu si AGV ini hanya bisa maju saja, dia mengikuti garis, biasanya paling banyak kalaupun line follower itu mereka hanya bisa ngikutin garis jalan ke depan, tapi ketika two way dia itu depan belakang ada sensornya, jadi bisa mundur bisa maju, karena di beberapa di perusahaan itu ketika nganter barang ada celah-celah sempit Mas, jadi celah-celah sempit yang nggak memungkinkan si AGV ini muter, jadi dia harus bisa mundur. Nanti kedepannya ada lagi yang four way, jadi four way itu berarti dia bisa jalan 4 sisi nih, depan belakang kanan kiri itu ada sensor. Kalau misalnya Mas Aditya bikinnya pakai fotosensor, berarti depan belakang kanan kiri itu dipasang fotosensor. Nah, nanti ketika ada garis di kanan, misalnya di sisi kanannya dia fotosensor kanan akan bekerja, dia akan ngikutin garis, akan bergerak nyamping. Nah, itu tergantung kebutuhannya aja, karena memang semakin lengkap, misalnya semakin dari one way ke two way ke four way itu semakin lengkap, itu akan semakin mahal. Nah, saya jelaskan juga kan tadi di awal, jangan sampai kita improvisasi tapi tidak untung. Harga yang kita buat itu mahal. Makanya AGV itu disesuaikan dengan fungsi yang dibutuhkan dari produksinya. Jangan sampai kita membuatnya itu nyampe overspec, jangan sampai juga underspec. Itu mungkin dari Mas Aditya. Saya mohon maaf juga kalau sampai yang dapurnya dari tempat kita juga nggak bisa kita share semua. Karena itu memang developnya kita sendiri, jadi rahasia perusahaan juga. Itu Mas Aditya. Monggo Mbak Nabila. Oke, terima kasih kepada Bapak Faris atas jawabannya. Semoga dapat membantu dari Mas Rere. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini. Harus masukin. Sebentar, ini mau dipilih dulu pertanyaannya. Apakah PLC itu yang tentang PLC? Oke, langsung aja. Ini mungkin dari Aris underscore Pens underscore selamat sore, izin bertanya mengenai perkembangan industri 4.0 pada industri ini. Apakah memang ketika sudah berkecimpung di dunia industri atau saat bekerja harus mempelajari semua perihal yang ada di industri, ataukah hanya fokus spesialis pada bidang tertentu sesuai job desk yang diberikan? Terima kasih. Mungkin ini bisa dikaitkan dengan tadi materi dari Bapak Nando mengenai spesifik dari PLC atau SCADA atau HMI. Dipersilahkan kepada Bapak Nando untuk bantu menjawab. Nah, terima kasih Mbak Nabila. Iya, Pak. Mas Aris, jadi gini ya, untuk perkembangan 4.0 tadi yang sudah disampaikan juga Pak Aris ya, semua perusahaan kepingin efisiensi. Jadi kita semuanya itu di 4.0, tidak hanya di sisi mechanical atau permesinan ya, sampai planning pun PPIC sekarang itu 4.0, warehouse 4.0, PPIC 4.0, purchasing itu 4.0 sekarang. Robotnya butuh apa, itu langsung ngelis ke sistem, purchasing tinggal nge-review, send ke supplier. Nah itu jadi apakah memang kita sudah bekerja dengan industri saat bekerja harus mempelajari semua perihal? Iya, karena kita harus enlarge dari kemampuan kita ya. Fokus penting, tapi kita harus terus mencari apa ya? Kalau kita mau berhasil, tujuan kita kalau bekerja itu kan pasti kita bisa jadi leader ya. Leader otomatis pertama
Saya sendiri sih jujur dari dulu operator ya. Dari operator saya ingin belajar gimana sih supervisor itu. Saya belajar di supervisor. Terus dari supervisor karena ada waktu saya ingin belajar gimana sih mesin ini bisa dikontrol mesin ini. Akhirnya saya juga masuk development project, beli mesin FAT kemana-mana ya. Jadi tidak ada yang membatasi dalam dunia industri, tapi kita harus pegang satu spesialis. Jadi saat satu spesialis sudah terpegang, kita belajar yang lain, akhirnya kita punya spesialis kedua. Kita belajar lagi setelah punya 2 spesialis, kita belajar ke spesialis ketiga. Lah dengan apa biar spesialis nggak hilang? Kita trainingkan ya seperti hari ini yang saya lakukan dan Pak Faris lakukan ya. Itu kan kita membagikan apa yang jadi spesialis kita biar kita tetap jadi spesialis itu dan tetap ingat tentang update-update di spesialis kita dan kita tetap belajar di yang lain. Jadi itu yang bisa saya berikan terhadap semua yang jadi mahasiswa sekarang ya. Jadi open mind dan kita pelajari semuanya, tapi tetap ada satu fokus dulu yang kita pegang karena kita bekerja memang di-hire untuk fokus pada suatu bidang. Tapi setelah kita fokus pada suatu bidang, itu akan ada tetangga atau irisan ya dengan yang lain ya. Seperti kalau kita fokus pada automation, tapi ternyata barangnya nggak dibeli-belikan, ya kita belajar nih tentang purchasing gitu ya. Gimana? Kita fokus pada tadi suplai material, ternyata pembelian dari forecast dari perusahaan tinggi ya, kita belajar di forecast itu. Jadi industri 4.0 itu tidak menutup hanya pada technical, manajerial juga sekarang di combine adanya di MES ini sampai kita punya ERP. Nanti ERP ini juga dibentuk kerjasama antara tim mechanical, tim manajemen, tim electrical, semuanya akan berpikir untuk mewujudkan ERP ini, di mana tujuannya perusahaan lebih ekonomis. Tadi yang dipahamkan Pak Faris, konsumen selalu minta murah, perusahaan selalu minta untung. Kita itu ada di situ untuk mengembangkannya. Oke, itu mungkin dari saya. Monggo Mbak Nabila. Oke, terima kasih Bapak Nando atas jawabannya. Semoga dapat membantu. Dan ini ada pilihan pertanyaan terakhir, mungkin dari sesi tanya jawab kita kali ini. Ini ada pertanyaannya udah masuk di kolom chat dari Niam Fauziah _SMKN1 Cimahi. Izin bertanya, untuk kelemahan dari menggunakan AGV dan robot arm selain dari sisi modal pembuatan, pada saat digunakan di lapangan, apakah ada kendala besar yang dapat terjadi secara mendadak? Mungkin kepada Bapak Faris, selaku pembicara kedua kita, untuk bantu menjawab, dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Niam. Mbak Niam, nanti salah lagi ke sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau ditanya kelemahan masing-masing memang ada sih Mas. Jadi kelemahan dari AGV dan robot arm itu memang ada. Ya, pertanyaan pertama, kalau misalnya dari teman-teman menggunakan AGV yang menggunakan fotosensor atau sensor cahaya, pasti kelemahannya itu kalau ditaruh di outdoor itu pasti susah. Nah, ini ada kelemahan kelebihan. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan kayak sensor magnet, kalau misalnya lantainya tidak rata itu juga susah gitu. Jadi kalau contoh aja nih ya, kalau membuat barang yang 4 roda terus lantainya nggak rata, itu terus ada satu roda yang slip, maka AGV itu tidak jalan, itu pasti. Jadi itu salah satu kelemahan atau misalnya kendala yang terjadi secara mendadak. Nah, yang robot arm ini juga nih, kalau memang saat ini sih saya masih di prototipe, yang baru kita aplikasikan itu robot yang beli. Nah, memang sisi modal pembuatan ya benar. Jadi kalau misalnya membutuhkan modal yang cukup besar, memang membutuhkan suatu kerjasama. Atau misalnya sekarang dari kementerian itu sudah ada super reduction tax. Jadi kalau untuk program R&D, dana itu akan balik berapa persen, itu ada. Itu yang tinggal masalah administrasinya. Nah, sekarang kalau dari sisi robot ini yang di lapangan ini, ya pertama lihat kondisi lainnya dulu, line produksinya itu apakah memang sempit, itu juga terus suatu kendala tuh, karena jangan sampai, contoh nih kalau AGV nih, AGV di tempat sempit,
kita pasang safety sensor atau sensor untuk masalah safety. Jadi kalau ada orang lewat kan si AGV ini berhenti nih. Nah, kalau misalnya si AGV ini tetap jalan terus, orang itu akan ketabrak. Nah, sekarang kalau misalnya si AGV ini kita taruh di tempat sempit, dia butuh belok-belok, dia akan membaca barang-barang di depannya. Jadi sama saja itu si sensor safety-nya itu harus kita matikan, karena kalau tidak kita matikan dan si AGV ini akan membaca barang-barang di sekitarnya terus, maka akan berhenti, dia tidak jalan. Sama juga kayak robot arm. Jadi robot arm itu juga kita harus mengatur torsi maksimal yang diterima dari si motor atau lotnya dia berapa persen. Jadi kalau misalnya nih 100% lotnya itu kita kasih, itu bisa jadi si orang itu begitu kena tangan robot itu akan yang mental orangnya, bukan robotnya. Nah, tapi ketika misalnya si robotnya ini kita kasih torsi maksimalnya dia, kita setting misalnya 10% nih. Nah, misalnya dari 10% tenaganya si motor ketika dapat tekanan 10%, si robot itu akan mati. Tuh. Jadi kayak misalnya kalau kita dipukul orang nih, kita memukul orang pakai kekuatan 100% atau 10%. Nah, kalau misalnya kita dipukul dengan kekuatan 100%, kita mental. Tapi kalau kita dipukul dengan kekuatan 10%, kita masih aman. Makanya yang lagi viral memang sekarang itu kolaboratif robot. Dia bisa bekerja dengan manusia. Itu salah satu kendala dari pembuatan AGV dan robotan. Itu Mbak Nabila. Ada lagi mungkin kalau mendadak ya, memang penggunaan baterai ini harus sangat diperhitungkan. Jadi memang ada orang yang sisi dari penggunaannya itu sekali jalan kita bisa tahu, misalnya dia penggunaan dari si baterai kan, dari baterai kapasitas baterai itu kan kita bisa tahu nih dari misalnya voltasenya. Nah, itu kalau misalnya kita ukur dari awal dia 100%, begitu jalan itu 90%, berarti sekali jalan itu 10% nih. Nah, ketika teman-teman lagi balik itu ngecas cuma dapat 5%, ya berarti nggak cukup untuk bisa sekali jalan, karena setiap kali sekali jalan itu membutuhkan waktu 10%. Nah, itu bisa jadi kesalahan mendadak juga, jangan sampai si AGV ini berhenti di tengah jalan. Misalnya berhenti di jalur forklift, jalur towing, itu sangat bahaya. Makanya teman-teman juga harus memperhitungkan energi yang digunakan dari si AGV itu sendiri. Gitu. Karena AGV dia benda bergerak, dia menggunakan baterai, jadi tidak dicolok listrik ya. Kalau listrik dicolok listrik mereka udah jelas nggak bakal bisa bergerak kemana-mana. Itu Mbak Nabila. Baik, terima kasih kepada Bapak Faris atas jawabannya. Semoga dapat bermanfaat. Nah, sayang banget nih karena udah tadi aku bilang pertanyaan terakhir dan dengan keterbatasan waktu juga. Jadi kami dari pihak panitia memohon maaf kepada para hadirin sekalian yang pertanyaannya belum sempat dijawab karena kami hanya memilih 6 pertanyaan terpilih untuk bisa dijawab. Gitu. Jadi langsung saja setelah ini, oke, berakhir sudah sesi tanya jawab kita. Terima kasih kepada para hadirin dan pembicara kita, yakni Bapak Nando dan Bapak Faris, sudah bantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nah, terus selanjutnya langsung saja kepada Bapak Nando selaku pembicara pertama kita bisa langsung menyampaikan closing statement-nya mungkin dari materi yang sudah disampaikan pada kesempatan kali ini. Bagaimana dengan Bapak Nando, sudah siap? Oke, terima kasih untuk closing statement dari sesi ini. Di era sekarang, Industri 4.0, instrumentasi sangat penting untuk mendukung efisiensi produksi. Jadi dari teman-teman yang masih dalam proses belajar di universitas, silakan belajar sebanyak-banyaknya karena ini waktu untuk yang baik untuk belajar sebelum teman-teman terjun ke dunia industri. Nanti kalau ke dunia industri balik ke kampus lagi. Bagi yang di dunia industri bisa mengembangkan benchmark kita sesama industri, ada batas-batasan yang bisa kita sharing. Jadi untuk mengembangkan industri 4.0 di Indonesia dengan pengembangan instrumentasi. Itu sih yang closing statement hari ini. Jadi tetap semangat untuk mengembangkan instrumentasi untuk mendukung 4.0 di Indonesia yang berujung pada majunya Indonesia dan banyak investasi masuk ke Indonesia. Jangan takut dengan 4.0, beberapa mungkin berkurang tapi menciptakan peluang yang lain sebagai techno entrepreneur yang disampaikan oleh Pak Faris juga tadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nando atas penyampaian closing statement-nya. Selanjutnya mungkin bisa langsung dilanjutkan dengan Bapak Faris selaku pembicara kedua kita untuk menyampaikan closing statement-nya juga kepada para peserta kita nih yang udah hadir sampai dengan saat ini. Silakan Ya, Pak. terima kasih Mbak Nabila. Jadi closing statement saya memang sudah saya sampaikan juga sebelumnya bahwa mempelajari ilmu-ilmu pemrograman atau robotik itu sangat penting, terutama di masa sekarang ini. Karena kedepannya itu pasti banyak pekerjaan orang itu yang akan digantikan oleh robot atau mesin. Nah, di situ memang ini suatu kendala di negara kita ya. Jadi kita inginnya memperkerjakan banyak orang, tapi di sisi lain, biar tidak ada pengangguran ya, tapi di sisi lain itu suatu kewajiban kita untuk membuat si perusahaan itu untung. Jadi kita mengotomatisasi, kalau dibilang tega ya sebenarnya tega nggak tega ya, karena kalau tidak dilakukan perusahaan itu akan mengalami kebangkrutan dan mau nggak mau kita juga akan terkena dampaknya. Itu jadi saya mengingatkan juga dari awal bahwa mempelajari ini sangat penting. Dan kalau memang di sini mayoritas mahasiswa yang ikut, saya tekankan juga jangan sampai jadi mahasiswa yang hanya belajar pulang, tapi coba manfaatkan semua fasilitas dari kampus untuk berkarya sebaik mungkin. Jadi kalau memang ada PKM untuk cari uang silakan, terus minta 3D printing buat berkarya itu silakan. Kalau ada kompetisi-kompetisi silakan kalian ikuti karena memang di bawah tekanan itu teman-teman bisa berkembang lebih jauh. Itu aja, dan jangan sampai kalian di pemikiran kalian tuh harus masuk perusahaan bagus, tidak harus kalau menurut saya. Silakan buat perusahaan kalian sendiri. Jadi coba ubahlah negara kalian sendiri dengan cara kalian sendiri ya. Entah kalian mau akan berkarya membuat AGV seperti yang video saya share sebelumnya, itu silakan. Karena banyak juga teman saya membuat perusahaan-perusahaan sendiri, jadi tidak harus kalian terpatri di pikiran kalian itu harus ikut di dalam suatu perusahaan. Silakan berkarya sebaik mungkin. Itu aja Mbak Nabila. Terima kasih kepada Bapak Faris atas closing statement-nya. Jadi udah dapat disimpulkan ya dari kedua closing statement para pembicara kita hari ini yang sudah dengan sangat baik menyampaikan materinya dan berbagi pengalamannya kepada kita semua. Intinya buat kita semua jangan pernah takut untuk mencoba dan menghadapi setiap tantangan di era industri 4.0 kita saat ini. Itu. Teruslah berkarya, jangan pernah takut buat mencoba hal-hal baru gitu.